Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua kita belajar matematika ya. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian bilangan berpangkat. Nah, di situ kalian sudah merangkum dari buku, dari internet tentang pengertian-pengertian bilangan berpangkat. Nah, di sini Bapak mengulang sedikit dan melanjutkan materi yang sudah kalian rangkum kemarin. Oke, perhatikan ini. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? 5 pangkat 3 itu 5 kali 3 sama dengan 15. Pertanyaan pertama. Yang kedua, 5 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Yang ketiga, 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Yang benar yang mana? Oke, kita cek. Ternyata 5 pangkat 3 itu 5 kali 3, salah. Kalau 5 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, itu juga salah. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Jadi namanya pangkat itu adalah perkalian berulang. Maka di sini 5 pangkat 3 berarti 5-nya ada 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Oke. Selanjutnya bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat positif. Jika ada A dan N, dua bilangan dengan N bilangan bulat positif, maka ini adalah rumus yang kalian catat kemarin. Artinya A pangkat N. A itu bilangan pokoknya. Berarti ini yang nanti dikalikan berulang. N itu adalah pangkatnya. Jadi sebanyak apa dia berulang? Seperti tadi, 5 pangkat 3, maka ada 5-nya ada 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Nah, seperti itulah namanya bilangan berpangkat. Nah, ini contohnya. 7K pangkat 3. Maka yang pangkat apa ya? Yang pangkat adalah K-nya. 7-nya tidak ikut. 7K berarti 7 kali K. K-nya pangkat 3 berarti K-nya 3 kali. 7 kali K kali K kali K. Gitu. 3M pangkat 4. Maka jawabannya 3 dikali M-nya ada 4 kali. Seperti itu. 2KN pangkat 5. Berarti 2 dikali K dikali N-nya 5 kali. Dan lagi 7K pangkat 3. Tapi di sini ada tanda kurung. Kalau tadi kan tidak ada tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung berarti yang pangkatkan adalah yang di depan pangkatnya. Ini kan pangkatnya 3, di depannya K. Berarti K-nya yang pangkat 3. Tapi kalau ada kurung berarti 7-nya juga pangkat 3, K-nya juga pangkat 3. Jadi seperti ini. 7K kali 7K kali 7K. 3M pangkat 4. Berarti 3M kali 3M kali 3M. Jadi bedakan ketika dia ada kurungnya dan tidak ada kurungnya. Ketika ada kurungnya berarti yang dalam kurung itu dipangkatkan semua. Tapi kalau tidak ada kurungnya, maka yang di depan pangkatnya pas tuh bilangan pokoknya. Sampai sini paham? Nih, contohnya 2KN pangkat 5. Maka 2KN, 2KN, 2KN. Semuanya kenapa masuk dikalikan 5 kali? Karena 2KN ada di dalam kurung semua. Kalau contoh yang tadi, yang pangkatkan 5 adalah N-nya saja. Karena yang lain tidak di dalam kurung. Gitu. Nah, ini ada sifat operasi bilangan berpangkat. Di sini tulisannya nih, A pangkat M dikali A pangkat N berarti A pangkat M tambah N. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau ada tanda kali maka pangkatnya dijumlah. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama-sama 2.
pangkatnya 3 dan 4, maka kita tulisnya 2 kali 2 kali 2, ini kan tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Angkanya sama semua kan? Karena sama semua, maka kita tulis 3 tambah 4 atau 2 pangkat 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi ketika bilangannya sama, maka pangkatnya boleh dijumlah. Nah, perhatikan ini. Negatif 5 pangkat 4 dan negatif 5 pangkat 2. Negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5. Ini yang pangkat 4 tadi. Negatif 5, negatif 5, ini pangkat 2. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti hasilnya negatif 5 pangkat 4 tambah 2 atau negatif 5 pangkat 6. Satu contoh lagi. 4 B pangkat 3 kali 3 B pangkat 2. Nah, ini yang sama yang mana? Yang sama adalah B-nya. 4 dan 3 tidak ikut sama. Tapi 4 bisa dikalikan dengan 3. Contohnya, kan seperti ini. 4 B pangkat 3, 4 kali B kali B kali B. Dikali 3 kali B, karena B-nya pangkat 2. Jadi cuma 2 kali yang belakang. Terus gimana? 4 kalikan dengan 3 dikali dengan ditulis semua B, 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 B. B-nya ada 5. 4 kali 3 hasilnya 12. 12 B pangkat 5. Seperti itu caranya. Nah, ya ada catatan. Jika bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya positif. Contohnya, negatif 5 pangkat 2, negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya 25. Ini bilangan genap nih. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berarti bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Di sini kenapa hasilnya positif? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kalau jika bilangan negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Loh, kenapa? Karena gini, negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dikali lagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi diingat, kalau dia pangkatnya genap, hasilnya akan jadi positif. Kalau dia pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Jadi ada tanda kurangnya di depannya. Gitu. Nah, tadi kan perkalian. Sekarang pembagian. Kalau perkalian, itu dia dijumlah, kalau pembagian dia dikurang kebalikannya. Dengan catatan bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, ya jangan dilanjutkan. Itu tidak bisa memakai ini. Contohnya, kita lihat. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 9 dan 2 pangkat 5. Angka pokoknya, bilangan pokoknya sama-sama 2. Ya kan? Di sini tanda bagi. Maka kalau kita tulis seperti ini. Nah, ini kalau kalian hitung langsung 2 pangkat 9, 512. 2 pangkat 5, 32. Hasilnya 16. 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Nah, ini untuk cara yang kedua. Bisa langsung dikurangkan pangkatnya. Daripada kalian menghitung besar seperti ini, kan capek. Jadi kalian bisa langsung menghitungnya pakai sifat yang pengurangan. Ketika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Hasilnya 2 pangkat 9 kurang 5, itu kan 9 kurang 5 hasilnya 4. Maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Maka 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, hasilnya akan sama. Gitu.
Nah, misalkan seperti ini. 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30. Sama seperti perkalian tadi. Dia yang berpangkat yang mana? Yang K-nya. Sama-sama K tidak? Sama-sama K. Berarti pangkatnya bisa dikurangkan. Terus 24 sama 8-nya gimana? Tadi kan yang contoh sebelumnya 4 dikali 3 kalikan saja. Berarti kalau ini 24 dibagi 8, bagikan saja 24 bagi 8. 24 bagi 8, K-nya pangkatnya dikurang. 45 kurang 30. Hasilnya 3, 24 bagi 8 kan 3. 45 kurang 30, hasilnya 15. Bapak beri contoh lagi. Di sini ada tentukan hasil dari 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 2. Udah pangkat, dipangkatkan lagi. Hasilnya gimana? Hasilnya kalau ketemu pangkat, dalam kurung dipangkatkan lagi, kalikan saja pangkatnya. Di sini 3, di sini 2. Karena ini sama-sama pangkat, langsung dikalikan. 3 kali 2, 6. Berarti 2 pangkat 6, 64. Gitu. Kalau mau kalian cari nilainya dulu juga boleh. 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Setelah ketemu 8, dipangkatkan dengan 2. 8 pangkat 2, 64. Oh, sama hasilnya. Tuh. Nah, kalau ada seperti ini, R pangkat 2 pangkat 4. Udah pangkat, ketemu pangkat lagi. Tadi caranya bisa dikalikan. Berarti seperti ini hasilnya. 2 kali 4. Berarti pangkat 8 sekarang. Nah, kalau ini, sederhanakanlah 2R pangkat 4 pangkat 2. Wah, gimana jadinya ini? Kita lihat jawabannya. Nah, udah dipangkatkan, ketemu pangkat lagi. Berarti bisa dikalikan pangkatnya. Seperti ini, 2R pangkat 8. 2-nya pangkat 8, R-nya pangkat 8. Boleh seperti ini, boleh juga kalian tulis 2R kali 2R kali 2R kali 2R sampai 8 kali. Nah, 2 pangkat 8 itu 256. R pangkat 8, tulis aja R pangkat 8. Terus kalau ini 3N pangkat 5. Gimana? Berarti, karena ini tidak dikurung, berarti yang pangkat 2 adalah N-nya saja, 3-nya enggak. Berarti 3-nya pangkat 5, N-nya pangkat 2. Nah, di sini dikalikan 2 sama 5-nya. Gitu. 3 pangkat 5, 243, N-nya pangkat 10. Nah, silakan kalian pahami dulu. Nanti kalau masih bingung, boleh tanyakan di grup atau langsung WA ke Bapak ya. Nah, untuk materinya sampai di situ, kemudian ini ada tugas. Tugasnya sama seperti kemarin, kalian tuliskan soalnya di buku latihan, kemudian kalian jawab ini dengan cara seperti yang Bapak jelaskan tadi. Boleh kalian putar ulang lagi videonya tadi. Kalian ikuti caranya menulisnya gimana. Oke, sekian materi dari Bapak. Silakan kalian lanjutkan tugasnya. Nanti kalau masih bingung, boleh tanya lagi ke Bapak. Selamat mengerjakan.